Belajar dari kesalahan ataukah belajar dari kebenaran? Pada kenyataannya, sering kita diminta untuk belajarlah engkau dari kesalahanmu. Belajarlah dari kesalahan. Coba berpikir secara waras. Belajar dari yang salah, bisakah? Oke, kalau kita mau belajar ilmu bela diri, tanya kepada tukang cuci, bisakah? Tapi dia juga ngajar mencuci. Bisa? Tidak. Pada kenyataannya, ini yang sering terjadi. Kita mendapatkan ilmu dari tempat yang salah. Kita berharap bisa menghasilkan yang baik dari yang jahat. Kita berharap menghasilkan yang bersih dari yang kotor. Tidak akan mungkin. Dunia mengajarkan kita belajar dari kesalahan, maka kita makin salah dan terus jatuh kepada lubang yang sama karena salah. Hari ini belajarlah dari kebenaran. Kenapa kita perlu belajar dari kebenaran? Karena itu benar. Maka kita tidak akan salah lagi. Kalau belajar dari kebenaran, kita akan semakin dibenahi, semakin tahu, semakin bisa berbuat yang benar. Maka kesalahan akan tertinggal di belakang. Kita menuju kepada kebenaran yang ada di depan. Ajaran-ajaran yang salah harus kita singkirkan. Kita banyak belajar dari pandangan-pandangan orang, pandangan-pandangan daripada kebijakan setempat. Tapi itu tanpa kita sadari membuat kita bisa berkompromi. Tapi kalau belajar kepada kebenaran, kita tidak akan kompromi. Ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lain daripada itu berasal dari si jahat. Artinya kita akan menjadi orang yang pelin-pelan. Kalau yang pelin-pelan itu tidak akan tenang. Sebentar dia bilang A, sebentar dia bilang B. Sebentar dia ikut A, sebentar ikut B. Ini tidak dapat apa-apa. Saya pernah mendengar kisah waktu kecil tentang judulnya Pak Lebay Malang. Dia diminta untuk memimpin acara doa di hulu sungai. Dia pikir kalau ke hulu dia dapat 1 kepala kerbau. Tapi enak. Lalu dia diminta lagi untuk mimpin acara doa di hilir. 2 kepala kerbau dapatnya, tapi tidak enak. Dia menuju ke hilir. Tapi dalam pikirannya nanti tidak enak. Bagus saya ke hulu. Dia berangkat ke hulu lagi. Menuju lu. Di tengah jalan dia pikir, aku nanti dapat 1 di sini, tapi enak di sana 2. Bagus ke sana. Pergi lagi dia ke hilir. Dia pikir lagi, kenapa tidak ke hulu? Ini tak enak masakannya, ngapain banyak-banyak tak enak. Berangkat lagi. Akhirnya sudah kelamaan. Dia berangkat ke hulu. Sampai ke hulu orang bilang, Pak Lebay, sudah siap acaranya. Terlambat Bapak. Oh iya minta maaf. Dia cepat-cepat pergi ke hilir lagi. Sampai ke hilir. Sampaikan masyarakat, Pak Lebay, sudah terlambat Bapak, sudah digantikan Bapak. Akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Pesan yang sampaikan kisah ini tentang Pak Lebay Malang, dia tidak tertekat hatinya, maka dia tidak dapat apa-apa. Jadi kalau kita teguh, kita akan mendapatkan hasilnya. Jangan mendua hati. Ini kemarin yang kita bahas ya. Sekali kebenaran. Makanya dikatakan perkataannya itu adalah ya dan amin. Ya, amin artinya setuju, sepakat, seide. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kalau hari ini kita mau belajar dari kebenaran, maka kita akan semakin benar, kita semakin tahu, dan semakin meninggalkan yang salah, semakin tidak memikirkan apa yang salah. Semakin kita cari-cari kebenaran, maka kita akan temukan. Semakin kita cari-cari kesalahan, semakin kita temukan kesalahan. Sedikit gambaran. Ada orang dikasih ujian. Tuliskan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, tuliskan kebaikan iblis. Dia tuliskan kebaikan Tuhan, 1, 2 cukup banyak sekali. Sampai kepada soal yang berikutnya. Tuliskan kebaikan iblis. Mikir-mikir dia. Apa jawabannya? Aduh, apa ya? Sampai waktu sudah mau habis. Waktu tinggal 1 menit lagi. Lalu tanpa pikir panjang dia tuliskan di sana. Tidak ada waktu buat iblis. Lalu dikasih jawabannya. Ini jawabanku. Lalu si pembuat soal pikir, waduh, nomor 1 benar, nomor 2 jawaban apa ini?
Dia mau salahkan, dia pikir lagi, iya, ngapain dipikir-pikir tentang iblis? Tidak ada waktu buat iblis. Akhirnya dibenarkan sama dia. Dan begitu seharusnya pikiran kita. Kita tanpa sadar kita sering disodorkan perbuatan-perbuatan baik iblis. Apa saja sih yang mau kita pikirkan? Kalau kita beribadah kepada iblis, kita nanya kepada dunia kegelapan, akan dapatkan seperti ini, akan dapat seperti instan dan sebagainya. Dan harusnya kita berpikir hari ini, tidak ada waktu buat iblis. Tapi kita punya waktu buat kebenaran. Tidak ada waktu buat mikirkan kesalahan. Tidak ada waktu untuk mencari-cari kesalahan. Carilah kebenaran, maka kita akan mendapatkannya. Selamat menjalani hari. Bless you all.